Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN seperti biasanya. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, kita telah mempelajari materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI 1. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, semua orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai dasar dan juga sebagai ideologi negara. Pancasila juga sekaligus sebagai filosofis berbangsa maupun bernegara. Sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Baiklah, kita akan mengenal makna Pancasila dan lambangnya. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila sila pertama ini dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila pertama ini dilambangkan dengan simbol bintang berkepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam, sehingga simbol ini mencerminkan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia dan untuk menjalankan kehidupan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh satu dengan yang lain. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Kemudian sila persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada di dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Makna Pancasila sila ketiga ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa
perbedaan bukanlah menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul dan saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Makna Pancasila sila keempat ini adalah berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi untuk setiap perbedaan ataupun pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan, menyelesaikan setiap masalah dan konflik yang ada di masyarakat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan oleh simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai berwarna putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Makna Pancasila sila kelima ini mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapat oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Selain itu, lambang padi dan kapas juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah tadi penjelasan tentang makna Pancasila dan lambang sila-sila Pancasila. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas di buku paket di halaman 7 di aktivitas 1.2. Yang soalnya 1. Jelaskan pengertian dasar negara. 2. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, jelaskan manfaat dasar negara. Keempat, jelaskan akibat tidak memiliki dasar negara. Untuk soal yang terakhir, silakan kalian buat pertanyaan sendiri tentang dasar negara. Baiklah, selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.